di Minggu Epifani ini tertabiskan dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah di Minggu Epifani tertulis dalam Mazmur 104 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Inilah nas pembimbing. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Ya. Silakan kepada Pak Adit. Untuk doa hari ini. Engkaulah pencipta, pemelihara, penebus, dan penyelamat kami. Berkat dan sukacita Kau beri atas hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kau layakkan kami untuk beribadah kepadamu pada saat ini, hanya karena kasih setiamu. Ya Tuhan Allah, kami menyadari dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami, kasihilah kami, umat-Mu yang berdosa ini. Mari kita menyanyi Tuhan kasihani. Oleh karena Engkau adalah Allah yang penyayang dan pengasih, kami mohon perbaruilah
dengan kuasa roh-Mu. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan pelanggaran di hadapan Allah, marilah kita menerima firman-Nya sebagai berita anugerah pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-9. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan saat ini marilah kita menerima firman-Nya yang menjadi perintah hidup baru bagi kita sekalian. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita sekalian. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat Tuhan, marilah kita memasuki pemberitaan firman. Sebelumnya, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau memperkenankan kami untuk menerima firman, untuk merenungi. Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Urapilah kami dengan hikmat-Mu Tuhan, agar dapat memahami firman Tuhan yang Engkau beri. Dan dalam kehidupan setiap hari, dengan kuasa pimpinan Roh Allah, kami dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan yang oleh Roh-Mu ditabur di dalam hati, diri pribadi, dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab di ibadah Minggu Epifani
tertulis di dalam Mazmur 104 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, yang menyatakan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita saat ini hadir dalam suatu konteks, hadir dalam sebuah situasi kehidupan umat Allah bangsa Israel yang ada di tengah kehidupan bangsa-bangsa lain yang ada di tanah Kanaan. Ada bangsa Moab, ada bangsa Amon, Amoni, Filistin, bangsa-bangsa itu hidup di sekitar bangsa Israel. Oleh sebab itu, hidup keagamaan atau agama yang ada di tanah Kanaan, yang ada di sekitaran orang Israel, itu bukanlah agama yang satu, tapi ada agama yang beragam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada bangsa yang menyembah Baal Hadad. Baal Hadad itu dewa badai, penguasa angin. Ada bangsa yang menyembah Syamaim, dewa langit. Ada bangsa yang menyembah matahari, terang, Ra, dewa Ra Mesir. Ada bangsa yang menyembah Molok, dewa api. Ada bangsa yang menyembah Yani, dewa laut atau dewa sungai. Segala unsur, segala materi di alam ini ada dewanya masing-masing. Ada penguasanya. Ada yang berkuasa atas segala unsur dan materi di alam ini. Masing-masing ada. Itulah budaya keagamaan di tanah Kanaan. Situasi kehidupan agama-agama di tanah Kanaan di mana Israel hadir dengan Allahnya Yahweh. Di mana Israel hadir dengan Allahnya Yahweh. Dalam rangka untuk melindungi diri dari pengaruh bangsa-bangsa asing, dari pengaruh penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa Allah-Allah selain Yahweh, maka ditegaskanlah siapa Yahweh di antara mereka. Siapa Yahweh bagi dewa-dewa Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa tersebut. Kalau tidak seperti itu, maka sangat rentan bagi umat Allah atau bangsa Israel untuk bisa terpengaruh
terkontaminasi keyakinannya. Bisa mereka menyembah Yahweh, tapi kemudian mereka juga menyembah Molok. Makanya perlu dijaga. Karena dalam beberapa kali memang terjadi bangsa Israel menduakan Yahweh. Bangsa Israel menduakan Allah. Misalnya saja dalam peristiwa ketika Israel dipimpin oleh raja yang bernama Ahaz atau Yehuda tepatnya. Yehuda dipimpin oleh raja yang bernama Ahaz. Raja Ahaz ini ayah daripada Raja Hizkia. Raja Ahaz ini menyembah Molok, dewa api. Bahkan dalam firman Tuhan, dalam kesaksian raja-raja, dikatakan bahwa Raja Ahaz ini mempersembahkan anak-anaknya sendiri sebagai kurban bakaran kepada dewa Molok, dewa api. Ini contoh Bapak Ibu Saudara bagaimana bangsa Israel rentan rawan dengan pengaruh bangsa-bangsa di luar, dengan pengaruh agama-agama di luarnya. Maka firman ini hadir untuk menegaskan siapa Allah di antara ilah-ilah itu. Siapa Yahweh di antara Molok, siapa Yahweh di hadapan Syamayim, siapa Yahweh di hadapan Ra, di hadapan dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa itu. Firman ini mengatakan bahwa Yahweh adalah yang tertinggi, Yahweh adalah yang berkuasa atas semua itu, Yahweh adalah sang penguasanya. Makanya dikatakan, Yahweh, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semerat, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Siapa penguasa terang? Siapa penguasa matahari? Ra, dewa matahari. Ra, penguasa terang. Yahweh menganggapnya seperti selimut. Siapa penguasa langit? Dewa langit. Syamayim. Yahweh menganggapnya seperti tenda, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotekno di air. Siapa penguasa air? Yani, dewa laut, dewa sungai, penguasa air. Tapi Allah menganggapnya seperti loteng, mendirikan kamar-kamar, menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Siapa penguasa angin? Itu suruhan Tuhan, itu suruhan Yahweh. Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Siapa penguasa api? Molok, itu suruhan Yahweh. Itu budak, hamba Tuhan, hamba Allah. Jadi dibalik yang tersurat ini, selain berbicara tentang Allah adalah pencipta dan penguasa alam semesta, tapi dibalik itu ada motivasi untuk menegakkan keyakinan Israel adalah keyakinan yang teristimewa. Keyakinan kepada Yahweh adalah keyakinan yang tertinggi di hadapan keyakinan-keyakinan lain yang pada saat itu hadir di tanah-tanah. Jadi Allah adalah yang tertinggi. Allah adalah yang maha kuasa. Allah adalah yang terbesar. Yang lain semuanya di bawah Allah. Di bawah kuasa, di bawah kendali, menjadi suruhan Allah, menjadi pelayan-pelayan Allah. Yahweh, Allah Yahweh adalah yang tertinggi, yang maha kuasa, yang maha esa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu motivasi daripada bacaan kita saat ini. Tentu bagi kita sekarang, dari motivasi itu mengajak kita untuk tidak ragu lagi terhadap kapasitas Allah yang kita sembah, terhadap kapasitas Allah yang kita muliakan, Allah yang memanggil kita beribadah saat ini. Jangan kita ragu pada Dia. Jangan kita pesimis kepada Dia, jangan kita pesimis.
Dia adalah yang terbesar, dia adalah yang tertinggi, dia adalah yang maha kuasa. Semua ada di bawah kendalinya. Termasuk pandemi saat ini ada di bawah kendalinya, Bapak Ibu Saudara. Ada di bawah kekuasaannya, Bapak Ibu Saudara. Termasuk persoalan-persoalan yang kita alami selain pandemi, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan keamanan, persoalan politik, persoalan pekerjaan, pergaulan, ada di bawah kendali Allah kita. Jadi jangan kita menjauh daripada Allah. Jangan kita berpaling dari Allah. Jangan kita melonggarkan persekutuan kita dengan Allah. Hiduplah di dalam naungannya. Hiduplah di dalam perlindungannya. Hiduplah di dalam ibadah yang setia, yang taat kepadanya. Hiduplah. Jadikanlah kehidupan kita sebagai ibadah, sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapannya. Karena dialah yang terbesar, dialah pemegang kendali, maha pengendali daripada kehidupan yang saat ini kita miliki, ataupun yang saat ini di luar jangkauan kita, tapi dialah yang mengendalikannya. Maka sangat-sangat beruntunglah kita sebagai umatnya. Karena kita langsung berhubungan dengan sang pengendali dari segala sesuatu yang kita tahu, dari segala sesuatu yang kita miliki, dan dari segala sesuatu yang tidak kita tahu dan yang tidak kita miliki. Dia mengendalikan semuanya itu. Beruntunglah kita, bersyukurlah kita, karena kita punya akses langsung kepada Dia, sang pengendali segala sesuatunya itu. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu Saudara jemaat dan kasih Tuhan, ada pergumulan, ada persoalan dalam kehidupan ini. Ada harapan yang belum terwujud. Ada usaha kerja keras yang belum berujung pada keberhasilan. Ada penyakit yang belum disembuhkan. Ada cita-cita yang belum diraih. Ada pergumulan yang belum selesai. Ada perkelahian, dendam, benci yang belum menjadi satu perdamaian, satu sukacita, yang belum menjadi satu pemulihan. Hadapi itu bersama dengan Allah. Hadapi itu bersama dengan Tuhan. Dengan Yahweh. Apalagi Dia telah menjadi manusia. Apalagi Ia adalah Kristus Yesus hadir sebagai manusia. Masuk di tengah-tengah kehidupan kita. Masuk ke sudut-sudut kehidupan ciptaannya. Ikut berdiri, ikut menunduk, ikut berbah, ikut dalam kehidupan ciptaannya. Allah Yahweh yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dialah pengendali dari segala sesuatu. Dialah yang tertinggi dari segala sesuatu. Dialah yang terbesar. Dialah yang memegang segala sesuatu. Jadi hadapilah persoalan dan pergumulan hidup. Hadapilah setiap tantangan dan tekanan kehidupan. Keras-keraslah kita bekerja. Keras-keraslah kita berusaha. Tak putus-putus kita berharap. Karena kita ada bersama-sama dengan Dia. Karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia ada untuk menggandeng, merangkul, dan memimpin kita. Dan jangan kita tinggalkan. Jangan kita berpaling daripada Dia. Dialah yang tertinggi. Dialah yang terbesar. Dialah pengendali segala sesuatu. Dialah Allah kita. Dalam Yesus Kristus
yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita merespon firman Tuhan dengan nyanyian dan memberikan persembahan syukur untuk penyerahan persembahan syukur dan persembahan syukur melalui transfer antar bank dapat menghubungi majelis jemaat. Sambil kita menyanyi. Dilakukan. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku iman, menyatakan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli.
bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan tempat, dengan hati dan dengan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan syafaat kepada Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah bagi kami saat ini, yang Kau panggil untuk beribadah ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan atas firman. Terima kasih Tuhan atas puji-pujian yang boleh Engkau taruh di dalam diri kami, di dalam lidah kami dan mulut kami, untuk kami nyatakan, nyanyikan, dan naikkan ke hadirat. Terima kasih atas kemampuan yang Kau berikan bagi kami untuk memberikan persembahan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang terpelihara, yang boleh jadi dalam kehidupan kami sekarang dan sebelumnya, dan kami percaya sampai pada selama-lamanya. Dalam pimpinan Tuhan, dalam kasih dan kuasa Tuhan, kami memohon untuk berkat senantiasa memelihara kehidupan yang kami miliki, memelihara kehidupan yang keluarga kami miliki, kehidupan yang jemaat memiliki, kehidupan sesama kami dan seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan. Oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan, kami memohon, berkatilah semua orang, berkatilah Tuhan, peliharalah dalam damai, peliharalah dalam sejahtera, peliharalah Tuhan dalam kebenaran, dalam keadilan, dan pimpinlah kami Tuhan untuk hidup setia, hidup taat melakukan kehendak Tuhan, hidup setia dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan, menjauh daripada yang Tuhan larang, menjauh daripada yang Tuhan tidak kehendaki. Pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah semua kami, pimpinlah kami Tuhan dalam kehidupan ini dengan segala ciptaan-Mu yang lain, untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, biar bekerja, berusaha, menghadirkan keadilan, menyatakan kebenaran, membawa perdamaian, dan senantiasa menjaga dan melestarikan kebaikan Tuhan di setiap ciptaan Tuhan yang ada di antara kami, yang ada di sekitar kami, yang ada di dunia ini. Pimpinlah kami Tuhan dengan hikmat-Mu. Pimpinlah kami Tuhan dengan kuasa, dengan kuatan Roh-Mu yang kudus. Pimpinlah kami Tuhan dalam menghadapi pergumulan, persoalan, baik ada dalam pribadi kami, baik ada pada keluarga kami, baik ada pada jemaat-Mu Tuhan di mana kami bersekutu di tengah-tengah, baik ada dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara, kehidupan seluruh umat manusia. Pimpinlah kami Tuhan untuk menghadapi pergumulan, tantangan-tantangan kehidupan. Tuhan berkati kami yang sakit, Tuhan berkati jemaat, keluarga, saudara kami yang sakit. Berikan kekuatan untuk dapat mengikuti proses penyembuhan, pengobatan, sehingga bisa menjadi sembuh yang daripada Tuhan memperkenankan ada pemulihan bagi kami, bagi saudara kami, bagi jemaat kami, bagi jemaat-Mu Tuhan, untuk dapat disembuhkan, pulih dari penyakit. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, mereka yang berduka, Tuhan tolong agar mereka
kami, keluarga, saudara kami yang saat ini sedang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Tuhan tolong berikan kekuatan dan penghiburan. Mereka yang menjadi korban akibat COVID-19, mereka yang menjadi korban dalam akibat kecelakaan, musibah seperti yang terjadi kemarin, Tuhan, jatuhnya pesawat Sriwijaya. Tuhan tolong berikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan tolong para satgas tim yang ikut turun dalam mencari korban dan sebagainya. Tuhan tolong berikanlah yang terbaik. Tapi mereka yang berduka saat ini, kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan bagi mereka dalam menjalani kedukaan yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat pahit bagi kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan agar memberkati para tenaga kesehatan kami, memberkati para aparat kami, memberkati para birokrat, para pemimpin kami dengan hikmat dan pimpinan Tuhan, dimampukan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, diberikan kekuatan Tuhan, khususnya para tenaga kesehatan di dalam menghadapi krisis kesehatan akibat COVID-19 yang telah menjadi pandemi ini. Tuhan tolong mereka dan Tuhan tolong keluarga mereka. Demikian juga aparatur negara, keamanan pertahanan, para birokrat, para pemimpin kami. Tuhan tolong agar tugas mereka, hikmat Tuhan senantiasa ada untuk dapat mengarahkan, untuk dapat mengelola segala sesuatu yang dipercayakan kepada mereka, untuk dapat memimpin masyarakat bangsa dan negara ini agar semakin baik dan hari-hari akan berjalan, agar semakin patuh terhadap protokol kesehatan, agar semakin sadar dan waspada untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan tolong selamatkanlah bangsa kami Tuhan dari pandemi, selamatkanlah dunia kami dan seluruh umat manusia, dan kiranya kami boleh tetap hidup dalam pertobatan, hidup dalam pembaharuan kuasa Roh Kudus, dengan memaknai segala peristiwa ini sebagai kesempatan Tuhan untuk memulihkan kami, dan kami pun dipulihkan untuk hidup semakin benar, semakin baik di hadapan Tuhan sebagai ciptaan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong berkatilah Tuhan bangsa negara kami, berkatilah masyarakat kami, berkatilah wilayah di mana kami saat ini berdomisili tinggal, berkatilah setiap pekerjaan kami, berkatilah pendidikan kami, berkatilah anak-anak kami yang sedang dalam tumbuh kembang, berkatilah orang tua kami yang dalam lanjut usia, berkatilah Tuhan kasih menolong kami, menuntun kami. Tuhan tolong agar kiranya segala sesuatu yang akan kami hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tolong kuatkan kami, bimbing kami dengan hikmat Tuhan, agar dapat menghadapinya dengan penuh ketenangan, dapat menghadapinya dengan tidak kehilangan sukacita, yakin dan percaya Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kami, dan Tuhan mengolah kami, mengelola kami, membaharui kami untuk semakin baik, semakin maju, semakin berkembang, semakin bertumbuh dengan segala sesuatu peristiwa pengalaman yang akan kami hadapi. Tuhan tolong kami, mampukanlah kami Tuhan dengan hikmat, mampukanlah keluarga kami dengan hikmat untuk senantiasa bersukacita dan senantiasa bersyukur, karena kami melihat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala setiap peristiwa kehidupan. Tuhan tolong kami untuk senantiasa hidup setia taat kepada dengan kerelaan memiliki damai sejahtera yang bersumber daripada. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesaksian pujian tidak ada. Oleh sebab itu, jemaat, marilah kita menerima pemutusan. Marilah kita menerima pemutusan kita sebagai umatnya. Jemaat, relakanlah dirimu untuk dibimbing, dipimpin oleh Roh Allah, agar hidupmu menjadi persembahan yang kudus, agar hidupmu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, menghadirkan terang dan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan.
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan arahkan pikiranmu kepada Allah. Melangkahlah kembali ke dalam hidupmu dengan berkat dari Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah minggu saat ini. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memelihara kehidupan kita. Salam sehat selalu.